Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat semuanya ya? Ya, sehat walafiat. Sudah siap mulai pelajarannya? Atau mau istirahat lagi? Sudah. Udah, kalau gitu pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini Ustadz Rozi akan menyampaikan pelajaran PPKN. Materinya yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tapi pada kesempatan pertemuan pertama kali ini Ustadz Rozi akan menyampaikan tentang hak dulu. Saya nggak bisa ngomong ke sini, bisa. Bisa. Halo. Biar kelasnya kondusif, baik tilmid ataupun tilmidah, jangan ada yang coret-coret yang di share screen ya. Ustadz Rozi minta tolong. Ya. Biar pembelajaran pada pagi hari menjelang siang ini berjalan dengan lancar. Oke. Mbak, yang tilmidah kedengeran kan suaranya? Suaranya Ustadz Rozi kedengeran? Yang tilmidah dengar ya suaranya Ustadz Rozi? Ya, baik. Sebelum pelajaran kali ini Ustadz Rozi mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar dulu di dalam hati ya, di dalam hati masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, pembelajarannya akan Ustadz terus dimulai, yaitu tentang hak, mata pelajaran PPKN, materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pada kesempatan kali ini Ustadz Rozi akan menyampaikan tentang hak. Dilihat di share screen-nya yang sudah di share screen sama Ustadz Rozi. Pengertian tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Ada yang sudah paham dengan kalimat ini? Sudah. Coba yang sudah paham bisa acungkan jempol, kemudian coba dijelaskan menurut bahasa kalian sendiri.
Halo? Halo? Ayo yang sudah paham, siapa yang bisa menjelaskan dengan Paham, Ustadz. sendiri? Apa? Udah paham. Sudah paham? Coba Mas Satria Dari kelas 3. Coba Mas Satria 5A coba dijelaskan dengan bahasanya Mas Satria sendiri. Hak itu apa? Apa pengertian dari hak? Mas Satria Hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh, yang harus diperoleh oleh kita. harus diperoleh Dan sebelum kita mendapatkan hak, kita itu harus melaksanakan kewajiban. pinter Mas Satria dari kelas 5A. Kelas 5A sudah. Ustadz Rozi minta perwakilan dari kelas 5B. Siapa yang mau menjelaskan pengertian dari hak menggunakan bahasanya sendiri? Kelas 5B yang berani coba acungkan jempolnya. Pakai dengan emoticon yang ada di apa itu namanya Zoom. Ini. Ayo, siapa? Kelas 5B. Ahsan mau menjelaskan pengertian tentang hak dengan menggunakan bahasanya Mas Ahsan sendiri? Coba. Mas, siapa ya kelas 5B ya? Kelas 5B nggak ada yang acungkan tangan atau acungkan jempol gitu? Barangkali ada yang mengajukan dirinya sendiri. Saya Ustadz, mau menjawab Ustadz, pengertian tentang hak menggunakan Mas Veron dari kelas 5A. Ustadz minta dari perwakilan dari kelas 5B. Kelas 5B. Kelas 5A tadi sudah ada yang menyampaikan. Mas Rafa, mau menyampaikan pengertian tentang hak? Monggo Mas Rafa. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan sebelum kita mendapatkan hak, kita melakukan kewajiban. Seperti di lingkungan masyarakat, kita mendapat lingkungan yang bersih, air yang bersih. Ya. Dan terus? Sudah. Jazakumullah Mas Rafa. Tadi kalau penjelasan dari Mas Rafa, hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban, kita baru menerima hak. 5C dari kelas 5C. Saya enggak bisa mendengar. Dari kelas 5C. Siapa yang mau menjelaskan? Mbak Zida. Mbak Zida, monggo Mbak Zida. Diaktifkan mikrofonnya. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita menjalani setelah apa yang telah kita lakukan. Setelah apa yang telah kita lakukan. Iya, boleh Mbak Zida, benar. Kemudian kelas 5D yang mau menjelaskan dengan menggunakan bahasanya sendiri, pengertian dari hak itu tadi apa? Kelas 5D. 5D siapa 5D? Ada yang mau mengajukan dirinya sendiri atau ditunjuk sama Ustadz Rozi? Yang Tilmid dinyalakan kameranya ya. Ini kita zoom bareng antara Tilmid dan Tilmida, tapi beda ruang. Okay? Ayo, yang kelas 5D, Mbak Rara, Ustadz Rozi minta tolong pengertian tentang hak menurut bahasanya Mbak Rara sendiri.
Ya. Mendapat. Coba Ustadz Rozi minta yang lainnya dari kelas 5D Mbak Tabina. Bisa minta tolong Ustadz Rozi menjelaskan tentang pengertian hak menurut bahasanya Mbak Tabina sendiri. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Setelah melakukan kewajiban. Iya, betul Mbak Tabina. Jazakumullah Mbak Tabina ya. Ya, semuanya sudah menjelaskan pengertian tentang hak menurut kalimat kalian sendiri, menurut kalimat kalian masing-masing. Jadi kalau menurut teori, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima dan setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Maksud dari ini adalah hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Semisal kita sebagai siswa, hak kita adalah apa? Satu, semisal mendapatkan ilmu, itu adalah hak sebagai siswa. Dan setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Jadi ketika kita menjadi siswa, hak yang harus kita terima itu adalah satu, ilmu dan pengetahuan. Hak yang harus kita terima. Kemudian semisal kita berperan sebagai anak, hak apa yang harus kita terima? Hak yang harus kita terima adalah kebahagiaan dengan keluarga kita, dengan bapak kita, dengan abi kita, dengan umi kita, dengan keluarga pokoknya. Itu adalah hak kita sebagai anak. Jadi peranan kita menjadi anak, hak yang harus kita terima saat atau ketika menjadi anak adalah kebahagiaan di dalam keluarga. Kemudian selain kebahagiaan ada lagi makan makanan yang sehat agar badan kita, agar tubuh kita ini juga selalu sehat. Itu juga termasuk hak kita menjadi seorang anak. Lanjut slide selanjutnya. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 16 ayat 1 dan 2. Ini tentang hak sebagai siswa. 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi setiap siswa itu mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Semisal kemampuannya di bidang olahraga, yaitu dikembangkan sama ustadz atau ustadzanya. Kemudian yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini kan semuanya kan berbasis mayoritas yang ada di sini kan juga mayoritas Islam. Jadi pendidikan agama yang kita anut juga pendidikan agama Islam. Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Kita sudah sebagai siswa, Mbak dan Mas sudah mendapatkan hak yang sudah seharusnya Mbak dan Mas dapatkan. Bisa dipahami atau terlalu cepat penyampaian Ustadz Rozi? Bisa dipahami ya? Paham. Bisa. Apa? Bisa dipahami Ustadz. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kalau memang kecepatan bisa bilang ke Ustadz Rozi. Nanti Ustadz Rozi agak pelankan sedikit. Tapi memang seperti ini Ustadz Rozi kalau menjelaskan. Agak cepat. Tapi nggak cepat-cepat banget. Nomor yang 3 belum selesai. Baik, yang nomor 3.
mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang nomor 3 ini maksudnya seperti ini. Umur 4 sampai 6 ini sampean itu masuk Mas dan Mbaknya ini ke TK. Setelah umur 6 kan nggak mungkin kan mau di TK terus, harusnya ke SD. Nah itu apa itu namanya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan yang berkelanjutan, maksudnya seperti itu. Jadi melihat dari umurnya Mbaknya, itu Mbak sama Mbaknya, itu adalah hak dari Mas dan Mbaknya semuanya. Itu masuk dari yang nomor 3, peraturan pemerintah yang nomor 3. Lanjut ke yang nomor 4. Ulangi, yang nomor berapa, Mas Rafazen? Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3, ya, baik Mas sama Mbaknya, mohon apa itu namanya, Ustadz Rozi minta tolong diperhatikan. Yang nomor 3, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Ini contoh ini. Mas Rafazen umur 4 sampai umur 6 tahun ini berada di TK kecil sama TK besar. Setelah itu umur 6 sampai 12 tahun. Umur 6 sampai 12 tahun nggak mungkin kan Mas Rafazen mau di TK terus. Mas Rafazen pada saat umur 6 sampai 12 tahun itu menginjak jenjang ke sekolah dasar. Nah, setelahnya itu umur 12 sampai selanjutnya, itu ada jenjang pendidikannya masing-masing. Maksud dari peraturan pemerintah yang nomor 3 seperti itu. Hak untuk memperoleh pendidikan sampean semuanya. Jadi sampean masuk SMP, sampean masuk SMA, sampean mau kuliah itu hak sampean. Mau kuliah monggo, mau masuk SMP monggo, nggak mau lanjut ke SMP juga monggo, tapi jangan sampai ya. Kalau bisa sampai apa itu namanya, pendidikan sampai jenjang kuliah. Bisa dipahami Mas Rafazen? Yang lainnya bisa mengikuti penjelasan dari Ustadz Rozi? Mbak-mbaknya bisa mengikuti kedengarannya penjelasan dari Ustadz Rozi ya? Baik, lanjut ke peraturan pemerintah yang nomor 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ini mendapat bantuan fasilitas belajar. Ini kalau sampean semuanya masuk di kelas kan ada kayak yang namanya kursi, ada yang namanya AC, ada yang namanya meja. Itu termasuk fasilitas belajar Mas sama Mbaknya semuanya. Jadi itu merupakan fasilitas, itu merupakan hak sampean yang harus sampean dapatkan. Karena di sekolah juga sudah ada, jadi sampean sudah mendapatkan hal itu tadi. Itu kalau saat di sekolah. Kalau di rumah, ya nanti beda cerita nanti kalau di rumah. Lanjut. Sudah. Untuk peraturan pemerintah yang selanjutnya, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Ini mau pindah sekolah juga salah satu hak Mas sama Mbaknya. Juga apa itu namanya, boleh semisal ada ada problem atau ada kurang cocoknya, pindah sekolah juga tidak apa-apa, asalkan sejajar atau sejenjang dengan pada saat memasuki sekolah yang pertama kali tadi. Kemudian yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya
ini pada saat rapotan. Jadi Mas sama Mbaknya kan pasti ada rapotan toh, setelah melalui PTS, setelah melalui PAS kan pasti ada rapotan, dan Mas sama Mbaknya kan mendapatkan memperoleh penilaian hasil belajarnya masing-masing dengan dengan kemampuan yang dengan usaha sampean masing-masing yang sudah sampean keluarkan pada saat pembelajaran baik di ulangan ataupun di yang lainnya. Kemudian yang nomor 7, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kemudian yang nomor 8, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ini maksudnya semisal kayak anak yang sekolahnya di disabilitas, Ustadz. Ya, itu kayak di di SLB ataupun di sekolah-sekolah yang mengajarkan menaungi anak-anak yang disabilitas itu tadi. Ada yang dipertanyakan dari ke-6 hak sebagai siswa menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 ini? Ada yang mau dipertanyakan? Baik tilmid ataupun tilmidah, baik Mas ataupun Mbak, ada yang dipertanyakan atau ada yang masih bingung? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa Ustadz lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini dalam Undang-Undang Dasar itu ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian hak sebagai warga negara Indonesia yang selanjutnya adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini berada pada pasal 27 ayat kedua. Yang nomor 3, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Ini berada pada pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Ini berada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28. Yang nomor 5, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Ini berada pada pasal 29 ayat 2. Dan ini sesuai dengan Pancasila, dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sama dengan itu. Kemudian yang nomor 6, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ada pada pasal 31 ayat 1. Kemudian yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Dari sini ada yang mau dipertanyakan baik dari tilmid ataupun tilmidah? Bisa dipahami semuanya ya? Hak kita sebagai warga negara. Bisa? Bisa, Ustaz. Yang tilmidah bisa? Coba anggukkan kepala yang tilmidah kalau bisa dipahami. Anggukkan kepala. Alhamdulillah. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Ini
Ustadz, ada gambar. Ini ada gambar seorang anak sedang bermain dengan keluarganya. Sedang bergembira, dia berbahagia pokoknya dengan bapak, ibu, dan kakak perempuannya. Gambar ini termasuk apa? Ini kewajiban, tanggung jawab, atau apa ini? Yang bisa menjawab, silakan langsung angkat tangan, coba. Hak. Mas Kenzi, ya, Mas Kenzi. Itu termasuk apa, Mas Kenzi? Ya. Hak. Hak. Kenapa kok bisa hak, Mas Kenzi? Karena mendapatkan kesayangan dari orang tua dan kakak perempuan. Alhamdulillah, pinter Mas Kenzi. Jazakumullah Mas Kenzi ya. Dari kelas 5B sudah, dari kelas 5A sekarang. Ya, monggo Mas Satria. Dari kelas 5A. Monggo, tadi gambarnya itu berupa hak, berupa kewajiban, atau berupa tanggung jawab. Angkat tangan. Iya, ini kok pada ndak ada gambarnya semuanya ya. Coba dinyalakan videonya. Kita terus sih pengen lihat wajah ganteng-ganteng dari mas-masnya ini. Coba yang belum dinyalakan videonya coba dinyalakan. Satrosi minta tolong. Siapa ini? Ayo dari kelas 5A yang mau. Siapa ini? Hah? Gak kedengeran. Oh, kelas 5A ini. Ya Mas Hafid, coba dinyalakan kameranya, videonya dinyalakan. Ustadz Rozi minta tolong menjelaskan tadi. Itu tadi termasuk, gambar tadi itu termasuk hak atau kewajiban atau tanggung jawab. Mas Hafid, coba dinyalakan videonya. Siapa lagi? Mas Syahada. Mas Syahada. Mulai. Ya, Us. Ya. Ustadz Rozi minta tolong jelaskan yang tadi, gambar tadi. Itu termasuk hak atau tanggung jawab atau kewajiban? Termasuk hak. Termasuk hak. Kenapa kok bisa termasuk hak? Karena mendapat perlakuan yang baik. Karena mendapat perlakuan yang baik dari siapa? Dari orang tuanya dan kakak perempuannya. Dari orang tua dan kakak perempuannya. Terima kasih jazakumullah masyahada. Ya. Dan dari yang tilmiza 5C siapa? Mbak Zida sudah, yang lainnya dong. Ini coba dinyalakan videonya. Yang tilmiza, yang belum nyala videonya, Ustadz Rozi minta tolong dinyalakan. Videonya dinyalakan, minta tolong Ustadz Rozi. Gambar yang tadi termasuk apa Mbak Karin? Hak. Hak. Kenapa kok termasuk hak Mbak Karin? Alasannya kenapa? Ya, Karena tadi kelihatan gimana? Gambar tadi kelihatan gimana anak yang naik di punggung
ayahnya tadi? Kelihatan seneng atau kelihatan bahagia atau kelihatan sedih atau gimana? Bahagia. Kelihatan bahagia. Berarti alasannya kenapa kok termasuk hak? Karena Si anak tadi mendapatkan apa? Kebahagiaan dari orang tua atau dari keluarganya. Jazakumullah Mbak Karin, terima kasih. Selanjutnya dari kelas 5D, Ustaz Rozi minta perwakilan 1, Mbak Kanaya Nur Ashifa. Mbak Kanaya, mikrofonnya termasuk hak. Alasannya kenapa Mbak Kanaya kok termasuk hak? Alasannya kenapa Mbak Kanaya? Soalnya karena senang karena dapat bahagia dari orang tuanya. Jazakumullah Mbak Kanaya, terima kasih. Wah, pinter-pinter kabeh pokoknya. Sip. Lanjut ke gambar yang terakhir. Kelihatan semuanya ya. Itu ada seorang anak itu mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Ini gambar ini termasuk hak, kewajiban atau tanggung jawab. Bentar, belum satu-satu. Dari kelas 5A, diurut dulu sama Ustaz Rozi. Kelas 5A yang mau menjawab silakan acungkan, lambaikan tangan ke Zoom-nya. Ya, Mas Pepeng. Siapa Mas Pepeng itu? Masa? Iya, Mas Haidar, monggo. Masa Mas Pepeng? Kayak namanya C12 saja. Gitarisnya apanya itu? Monggo Mas Pepeng, Mas Haidar. Iya. Ya, gambar tadi itu termasuk apa Mas? Termasuk hak atau kewajiban kita atau tanggung jawab? Mendapatkan uang saku. Hak kita. Termasuk hak. Kenapa kok bisa termasuk hak? Karena kita mendapatkan uang saku. Karena terus kalau sudah mendapatkan uang saku gimana? Rasanya gimana kalau sudah mendapatkan uang saku? Oke. Senang. Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih ke ibu orang tua. Orang tua. Terus Mas Haidar juga merasakan senang. Merasakan bahagia. Soalnya dapat uang saku nanti bisa dibuat beli jajan juga. Terima kasih Mas Haidar. Selanjutnya dari kelas 5B. Dari kelas 5B. Mas Radia. Mas Radia. Sudah selesai makannya? Sudah, alhamdulillah. Sudah kenyang berarti ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, Mas Radia, tadi kewajiban atau tanggung jawab Mas Radia? Hak. Termasuk hak. Kenapa kok termasuk hak? Karena mendapatkan uang saku. Kalau sudah mendapatkan uang saku terus gimana? Yang Mas Radia rasakan gimana kalau sudah mendapatkan uang saku? Masa ya wis dapat uang saku wis diam aja gitu. Rasanya gimana kalau sudah mendapatkan uang saku? Mengucapkan terima kasih.
mengucapkan terima kasih. Selain itu, masa rasanya sedih kalau mendapat uang saku? Aduh, aku oleh duit rek. Aduh, masa mau nangis gitu? Seneng. Nah, karena mendapatkan uang saku tadi, Mas Radia jadinya senang. Itu termasuk haknya Mas Radia. Terima kasih Mas Radia, jazakumullah. Dari yang Tilmidah 5C, ada yang mengajukan diri? Lima C Mbak Bilkis. Mbak Bilkis. Tadi gambar apa Mbak Bilkis? Tadi termasuk apa Mbak Bilkis? Termasuk mendapat uang saku itu termasuk hak kita atau kewajiban atau tanggung jawab kita? Hak kita. Kenapa kok bisa menjadi hak kita mendapatkan uang saku? Kenapa Mbak Bilkis? Kok mendapatkan uang saku itu menjadi hak kita? Kenapa? Ustadz diberitahu alasannya. Kenapa Mbak Bilkis? Yang Mbak Bilkis rasakan saat mendapatkan uang saku itu gimana Mbak Bilkis? Sedih atau seneng atau gimana? Senang lah. Karena Mbak Bilkis senang pada saat mendapatkan uang saku, itu berarti Mbak Bilkis mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan haknya dari Mbak Bilkis. Gitu ya. Karena mendapatkan uang saku tadi termasuk hak dari Mbak Bilkis. Kemudian selanjutnya kelas 5D. Mbak Rara, monggo. Sudah mengajukan diri sendiri melalui chat. Mbak Rara silakan diuripkan. Dinyalakan mikrofonnya. Mbak Rara. Monggo Mbak Rara, tadi gambar tadi itu termasuk hak, tanggung jawab atau kewajiban Mbak Rara? Tanggung jawab. Duh, mendapatkan uang saku? Termasuk apa? Mendapatkan uang saku Mbak Rara? Termasuk? Hak. Kenapa kok termasuk hak Mbak Rara mendapatkan uang saku? Kita mendapatkan uang saku bisa mendapatkan uang saku bisa dibuat jajan dan juga kalau ada sisa dibuat infak. Alhamdulillah. Jazakumullah Mbak Rara jawabannya. Terima kasih. Baik semuanya, baik tilmid ataupun tilmidah, bisa dipahami ya pembelajaran mengenai materi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Tapi pertemuan pertama kali ini Ustadz Rozi hanya menyampaikan tentang hak. Pertemuan selanjutnya Ustadz Rozi akan menyampaikan tentang kewajiban. Bisa dipahami untuk penjelasan materi tentang hak ini dari tilmid ataupun tilmidah, bisa melalui chat aja kalau sudah paham, bisa bilang paham, atau anggukan kepala, atau kasih emotikon jempol gini juga boleh. Tidak perlu bersuara. Tugasnya gimana? Nanti dikirim.
Baik. Sebelum Ustadz Rozi tutup, alangkah baiknya kalau kita semua membaca bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Alhamdulillahirabbil alamin. semoga apa? Itu kapan? Enggak apa saya nanti Jumat nanti saya buatkan anu lagi. Dikirim lewat mana sih? Sudah saya kirim ke aki-aki. Di-share ke kelas masing-masing share gitu. Baik, untuk tugasnya nanti bisa dikirim melalui grup WA masing-masing, melalui wali kelas masing-masing dari mulai kelas 5A sampai kelas 5D. Nanti dikasih link pengerjaan tugasnya dari Ustadz Rozi. Semoga apa yang Ustadz Rozi sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.